Shalom semuanya. Selamat hari Minggu juga. Pastor menyapa yang ada di form doa WhatsApp, yang ada di form doa Telegram, yang ada sedang live streaming, menyaksikan plenang ini lewat YouTube, dan yang ada di Facebook. Berkat kasih dan kemurahan Tuhan Yesus selalu menyertai setiap Bapak Ibu terkasih. Pastor mau sapa-sapa dulu ya di hari ini. Halo, yang di Facebook ada beberapa Pastor lihat di sini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, dan juga YouTube. Ya, harap YouTube lancar-lancar saja, tidak ada gangguan ya. Karena di sini dari mana Pastor live streaming Kota Balikpapan, hujan sedang turun. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Wah, ramai, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, shalom semuanya. Shalom juga. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Saudara akan ke gereja mana aja nih? Pastor mau baca nih, mau lihat nih. Wah, rame, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, ini dari kota mana saja nih? Wih, puji Tuhan, ramai, ramai. Ya, semua kita yang bergereja, yang keluarga, yang berbakti, semuanya ada di dalam rahmat dan berkat Tuhan. Kiranya juga semuanya cuaca bagus sehingga saudara bisa ke gereja dengan baik tanpa gangguan daripada cuaca atau hujan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebentar Pastor mau ajak kita untuk memuji Tuhan sebelum Pastor akan menyampaikan firman Tuhan, membaca Bible, dan juga kita boleh bersama menikmati santapan rohani di saat ini bagi rohani kita. Karena Bapak Ibu sekalian adalah manusia rohani, kita setiap hari membutuhkan nutrisi, protein, ya, untuk makanan rohani. Ada hadirat Tuhan yang membawa kesembuhan. Saat pujian ini dibawakan, kasih-Mu Tuhan melawat setiap kami. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Amin. Demikianlah jiwaku rindu akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, sembuhkanku. Puji Tuhan, kami rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah. Bolehkah Bapak Ibu angkat dua tanganmu saat ini?
mengalirlah. Ada pengampunan Tuhan datang saat ini. Ada pengampunan kasih Tuhan yang bebaskan engkau. Sembuh, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus, sembuhkanku, pulihkanku, ampuniku. Pastor rindu membawa pujian ini senantiasa. Sebentar juga saat tatap muka bawa pujian ini, ada urapan dalam pujian. Bahkan saat-saat ini, kalau saudara-saudara mengikuti tempat di mana engkau berada, engkau merasakan ada urapan dari Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan engkau. Ku rindu, kami rindu selalu hadirmu di hidupku, menuntun setiap kami, memulihkan jiwa-jiwa, hapus air matamu saat ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tubuh Bapak Ibu sekalian, mengalirlah. Ada pengampunan dalam kasih, ada pengampunan dalam pertobatan, ada pengampunan dalam Yesus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat Roh Kudus-Mu yang tinggal dalam hati kami, yang menuntun kami pada jalan kebenaran-Mu. Kami rindu senantiasa Tuhan, hidup kami menyenangkan hati-Mu saja. Tubuh yang lemah, Engkau dikuatkan saat ini. In Jesus name. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah ya Roh Kudus. Sembuhkanmu, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah ya Roh Kudus. Sembuhkan, ampuni, pakailah hidup kami. Sembuhkanku, sembuhlah
Bapak Ibu sekalian yang sakit. Bolehkah angkat tanganmu saat ini saudara-saudara sedang sakit? Saat ini juga aliran kesembuhan dari Tuhan Yesus mengalir, menjamah, turun, memenuhi tubuh, hidup, jiwa, rohmu. In Jesus name. Jadilah sembuh. Dibebaskan dari sakit penyakit dan kelemahan. Tubuhmu dipulihkan saat ini. In Jesus name. Bapak Ibu bisa cek ada pemulihan di tubuhmu yang sedang terjadi. Bapak Ibu yang tadi lemah, coba bisa pelan-pelan berdiri, berjalan, makan, minum secukupnya. Pulihlah kekuatan kembali dalam berkat kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara sudah pulih, saat ini juga hari ini hari ibadah, saudara bisa dengan semangat mempersiapkan diri untuk datang beribadah di tempat ibadah masing-masing Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pastor juga menyambut bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah ada di tempat ibadah Geraha YHS Balikpapan. Selamat datang di pelayanan ini, tatap muka. Kiranya dalam kebaktian hari ini, Bapak Ibu juga boleh mendapatkan hati yang tenang, pertemuan pribadi dengan Tuhan, berkat-berkat ibadah, serta lawatan Tuhan dan jawaban doa-doa bagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Puji Tuhan, sesaat lagi Pastor mau menyampaikan beberapa bagian firman Tuhan, membacakan Bible. Saudara-saudara selamat mendengarkan, dan biarlah ini menjadi salah satu makanan suplemen lah ya bagi saudara hari ini, karena makanan rohani terbaik saudara-saudara dapatkan dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, di mana saudara-saudara digembalakan. Puji Tuhan, Pastor Andy ini hanya pendamping saja ya, yang memberikan sedikit katakanlah suplemen rohani. Saudara-saudara bisa tambah kuat lah, tambah banyak mendengar firman, tambah semangat Yuk kita time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Korintus ya. Kita lihat saja langsung, Pastor mau buka saja langsung 2 Korintus pasal 1. Ya. Saat ini Pastor akan membacakan firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal 1 mulai ayat 20 sampai 22. Pembacaan firman Tuhan saat ini diambil dari 2 Korintus 1 ayat 20 sampai 22. Ya, 2 Korintus 1 ayat 20 sampai 22. Firman Tuhan, selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Bapa. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Bapa. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Bapa yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ayat ini tentu tidak umum dibacakan di hari memperingati pencurahan Roh Kudus Pentakosta, karena secara umum banyak dibuka dari Kisah Para Rasul 1 atau Kisah Para Rasul pasal 2.
Di sana juga disertai banyak gereja hari ini selama 10 hari sejak kemarin kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Selama 10 hari mereka membuat ibadah menanti-nanti pencurahan Roh Kudus. Terus terang Bapak Ibu sekalian, Pastor tidak menentang yang sudah ada karena saya bukan hamba Tuhan dengan karakter seperti itu. Jujur saja, dulu Pastor Andy juga melakukan itu. Tapi setelah saya mengerti bahwa firman Tuhan memberitahu seperti yang dibaca di dalam 2 Korintus 1 ayat 22, Tuhan memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Itu diberikan. Jadi tidak keluar masuk Bapak Ibu sekalian. Bahkan dimateraikan sebagai jaminan. Jadi dalam kehidupan orang percaya sudah dimateraikan, sudah diberikan. Roh Kudus tinggal di dalam hatimu. Tidak keluar masuk. Ya, kalau misalnya dulu Pastor Andy juga selama 10 hari ikut kebaktian atau adakan kebaktian untuk menanti-nantikan. Ya, tentu ini bisa dijelaskan mungkin secara simbolis saja, atau misalnya memang ada orang-orang yang akan ditantang, siapa yang belum menerima Roh Kudus, begitu kira-kira. Tetapi hari ini saya dipanggil Tuhan, saya melayani Tuhan, tidak ikut-ikutan. Sebagai hamba Tuhan, saudara pun demikian, kita melayani Tuhan karena panggilan ilahi. Maka saya sampaikan ini bahwa setiap orang percaya di dalam hatimu ada Roh Kudus. Mari sama-sama kita berkarya. Nyatakan karunia-karunia Roh Kudus itu. Jangan bimbang, jangan takut. Di dalam hatimu ketika engkau terima Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang termaterai. Terlebih saudara-saudara ketika sudah memberi diri dibaptis, di situ Roh Kudus menuntun kita. Bible mencatat dalam peristiwa baptisan ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, langit terbuka. Yang kedua, Roh Kudus turun. Yang ketiga, ada suara, ada tuntunan Tuhan yang akan mengajar kita akan kehendak Bapa untuk kita lakukan sebagai pribadi yang dijadikan anak, supaya kita menjadi anak-anak yang melakukan kehendak Bapa di surga. Sekali lagi, Pastor Andy tidak menentang apa yang sudah ada, tetapi saya sedang sharingkan rema firman Tuhan dan bagaimana pelayanan Pastor Andy hari ini, pelayanan yang tidak ikut-ikutan, tetapi saya merespon panggilan ilahi, menyatakan diri, memberi diri untuk berjalan pada panggilan ilahi yang Tuhan Yesus berikan kepada kita masing-masing. Jadi hari ini saudara-saudara, Pastor mau sampaikan bahwa lewat hari Pentakosta, Minggu ya, hari ini tahun 23, ini kita bukan lagi menanti-nanti Roh Kudus, tetapi kita memperingati Roh Kudus sudah tercurah, Bapak Ibu sekalian. Kita memperingati, bukan lagi menanti-nanti, karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Bahkan saudara-saudara, Tuhan kasih ingat kita ayat ini, sudah dimateraikan, sudah diberikan di dalam hidupmu, dalam hatimu. Tidak keluar masuk, tetapi tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Termaterai yang akan mendampingimu seumur hidupmu, yang akan mengajar engkau. Dia disebut Parakletos, Ruach Hakodes, roh pembimbing, roh dari Tuhan, roh penolong, roh penghibur.
Dia juga otoritas kuasa yang mampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang tidak bisa kita tangkap dengan nalar manusia. Demikian itu yang terjadi dalam kehidupan pelayanan anak-anak Tuhan yang memberi diri dalam pimpinan Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Maka hari ini biar semua kita hamba Tuhan, doa Pastor Andy, semua gereja sama-sama kita berkarya dalam karunia Roh Kudus. Amin. Ayo, Pastor mau buka satu ayat lagi ya. Ibrani pasal 2 ayat yang keempat. Ibrani pasal 2 ayat yang keempat. Firman Tuhan di sini sangat indah banget. Ibrani pasal 2 ayat yang keempat. Firman Tuhan, Elohim meneguhkan kesaksian mereka, atau kita mengenal dengan sebutan karib Bapa. Bapa meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi saudara-saudara, kesaksian-kesaksian iman, kesaksian-kesaksian pelayanan akan terus terjadi dalam pelayanan ini selama Tuhan memberkati. Demikian pun gereja Bapak Ibu, demikian pun pelayanan para rekan hamba Tuhan. Kesaksian-kesaksian, tanda-tanda mujizat akan menyertai senantiasa pelayananmu saat Tuhan memberkati, karena engkau sudah diberikan karunia Roh Kudus. Berkaryalah Bapak Ibu sekalian. Hari ini di Geraha YHS ada pelayanan baptisan. Baptislah jiwa-jiwa. Biarkan Roh Kudus berkarya, biarkan Roh Kudus bersukacita. Pagi ini Bapak Ibu sekalian, waktu saat Pastor Live, kami ada sedikit minyak goreng, kami ada sedikit kasihan, tidak banyak, beras gratis yang akan kami bagikan, tapi sedikit saja. Yang betul-betul perlu saja, yang mungkin berdoa hari ini kekurangan minyak atau beras, kami ada sedikit kasih yang tidak banyak ya, ada sedikit. Jadi saudara-saudara yang semisal ada kebaktian di Geraha YHS Balikpapan yang betul-betul ditemui perlu ya, silakan ambil dan jadilah berkat. Karunia Roh Kudus sudah dicurahkan, haus dan lapar yang membutuhkan. Mari kita berhenti debat ataupun kita saling menyalah-nyalahkan. Hidup kita adalah punya Tuhan. Pakailah melakukan kehendak Tuhan. Jangan kita membesarkan ego atau kita merasa manusia paling benar, atau kita merasa agama kita paling benar, atau kita merasa doktrin pemahaman paling benar. Jangan. Jadilah manusia yang sadar kita milik Tuhan. Mari sama-sama belajar melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun katakan bahwa kita ini belum sempurna, tetapi Tuhan berkata bahwa orang percaya di dalam hidupnya ada Roh Kudus. Jadi hari ini memperingati Pentakosta, memperingati pencurahan hari Roh Kudus, kita bukan menanti-nanti, tapi kita memperingati yang sudah pernah terjadi, revival terjadi. Dan sejak kita terima Tuhan Yesus, kita sudah dimateraikan Roh Kudus. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita berkarya. Di kesaksian ketika Pastor Andy mendoakan orang sakit, tanpa pengurapan, bimbingan atau tuntunan Roh Kudus, maka doa itu menjadi sebuah kalimat-kalimat saja atau kalimat doa. Tetapi saya bersaksi ketika mendoakan orang dalam penyertaan Roh Kudus, mengizinkan Roh Kudus berkarya dengan kuasa dan karunia-Nya, maka doaku itu sederhana.
tetapi ada kuasa Roh Kudus yang tidak nampak, tapi men-touch tubuh orang yang didoakan. Kalau dia sakit, dia mengalami pemulihan yang ajaib. Dan hal ini terjadi bukan hanya saat tatap muka. Balasan chat WhatsApp Pastor Andy, kalimat doa lewat online live streaming, grup doa, chat pribadi, itu ada banyak kesaksian orang-orang merasakan disembuhkan. Dia bersaksi dengan kalimatnya. Saat membaca kalimat doa ini, saya langsung merinding, dan tiba-tiba ada angin atau apa gitu, pengalaman masing-masing. Ini bukan tentang kebenarannya, tetapi pengalaman masing-masing. Dan sakitku pergi, saya bangun tidur sembuh, dan saya tidak sakit lagi. Saya cek lab sudah sembuh dan sebagainya. Kalimat doa, balasan chat WA, doa yang sederhana, tapi saya merasakan disertai Roh Kudus. Bahkan kalimat-kalimat yang Pastor ucapkan saat ini, tanpa pimpinan Roh Kudus, itu hanya sekedar kalimat biasa yang diucapkan manusia biasa. Tapi setiap kalimat-kalimat, baik sharing, kesaksian, maupun penguatan iman, maupun membaca Bible yang disertai dengan Roh Kudus, ini membuat setiap hari tidak kurang dari ribuan orang yang mendapatkan makanan rohani, berkat rohani setiap pagi. Mereka tidak undur, bahkan mereka bersemangat, roh mereka menyala-nyala. Karena apa? Bukan karena Andi Simon, bukan karena channel atau karena halaman Facebook atau YouTube atau medsos. Bukan, tapi karena karya Roh Kudus nyata. Kiranya pesan ini boleh saudara-saudara bagikan lebih banyak orang, sehingga sama-sama yuk kita berkarya. Baik saudara hamba Tuhan, saudara jemaat, saudara orang percaya, sama-sama berkarya. Lewat momentum kita memperingati Pentakosta 2023 ini, mari membangkitkan semangat kita. Api Pentakosta sudah menyala, dan lewat kita penang ini semakin terus menyala sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Selamat masuk hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tadi Pastor sudah doakan bagi saudara yang sedang mengalami sakit, dan sekarang saudara Pastor lepaskan berkat-berkat rohani dari Bapakku di surga. Beribadalah di gereja masing-masing. Apa yang Bapak Ibu sudah dengar baru saja, kiranya menjadi suplemen rohani buat kehidupan iman, percaya Bapak Ibu terkasih. Dan pergilah ibadah ke gereja masing-masing, dan berkat rahmat kasih setia dari Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai kita sekalian hari bahkan sampai selama-lamanya. Sola fide, Immanuel, Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. In Jesus' name. Amin. Senang banget, sehat banget, semangat banget, sukacita banget. Masuk hari yang baru, hari beribadah, hari bersaksi, hari memuji Tuhan, hari berkumpul kita bersama-sama, angkat tangan dan berkata, Tuhan Yesus itu baik. Hore! Selamat hari Minggu, selamat memperingati Pentakosta, memperingati pencurahan Roh Kudus di gereja masing-masing, di hidupmu, sebagai iman percaya pada Tuhan Yesus, dan bersukacitalah layani Tuhan Yesus dan karunia Roh Kudus sampai Tuhan Yesus panggil kita pulang ke pangkuan Bapa di surga. Saya berdoa juga khusus tambahan ini, setiap pelayanan Bapak Ibu sekalian, siapapun, dimanapun, gereja apapun, biarlah banyak jiwa-jiwa yang menerima keselamatan, dipulihkan, disembuhkan. Karena pelayanan kita hari ini tidak lagi urusan dengan mamon, dengan uang, dengan debat, dengan iri dengki, tidak lagi. Tetapi pelayanan gereja, pelayanan hamba Tuhan harus berfokus kepada jiwa
Yes, amin.